Vlog kali ini mau explore Gunung Uhud. Ini dari Madinah, Masjid Nabawi khususnya, itu ke Gunung Uhud. Nanti naik taksi. Kemarin belum sempet karena macet di area masuk Gunung Uhudnya. Jadi sekarang kita coba. Semoga bisa mendaki Gunung Uhud. Bukit. Hari ini seriously sama adik kakakku sama ibu ayah. Jadi semoga perjalanan lancar. Terus kita lagi ngemper di depan tokonya Maherzen. Jadi dia bisa bahasa Jawa dan Indonesia aja. Dan untuk taksinya aku tanya ke dia. Nah, nanti kita kenalan sama si Maherzen. Itu dia. Melawak. Kita mau berangkat tuh. Kita mau berangkat. Ini sama Ansor sama kakak. Nah, jadi ini adalah area penginapan saya. Ini tuh penginapannya dari Masjid Nabawi kurang lebih 2-3 menit. Nah, jadi ini kita lagi nyari taksinya. Dan itu adalah kakak Maherzen yang nemuin kita buat ketemu sebenarnya. Soalnya ini temennya dia gitu, guys. Halal. Belum pernah, guys. Kalau dari hotel, kalau jalan kaki itu 2 jam. Kalau naik taksi berapa? Paling 1 jam. Nah, kita udah mau sampai. Jadi masjid besar itu adalah Masjid Sayyidul Syuhada, seriously. Nah, Masjid Sayyidul Syuhada ini berada di kaki Gunung Uhud dan dibangun tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Jadi pembangunan masjid ini untuk tempat jamaah para haji ataupun umroh, agar ketika berkunjung di Jabal Uhud dan datang waktu sholat itu tidak buru-buru atau ada tempat untuk sholat berjamaah. Udah sampai di kawasan Gunung Uhud.
Ayo, tipe mandi. Ada mungkin itu sejarah. Apal mau itu orang. Iya. Seneng ngeri bang. Iya, pilih emang Ngeri songo. ngeri. Nganggo pakane man. Kopi ae. Di Gunung Uhud. Ini perjalanan tadi berapa menit, Div? Kayaknya cuma 10 menit sih. 10 menit dari penginapan di daerah Masjid Nabawi. Ini jam 9 di Madinah dan di Indonesia paling udah ada jam 12-an. Ini udah rame. Nanti beras itu. Ora digowo. Kita mau mendaki bukit. Biaya. Jadi Jabal Uhud ini memiliki sejarah dan juga keistimewaan tersendiri dalam Islam. Bahkan terdapat riwayat HR Bukhari yang mengatakan jika kita hendak melihat gunung yang terdapat di surga, maka ziarahlah ke Gunung Uhud. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Jadi di sini tuh ini Gunung Uhud yang dibuat Rasulullah untuk menunjuk para sahabatnya ya, pas waktu perang Uhud. Dan tempatnya adalah ini, bukit ini. Pemahana. Tapi- Senggare kalah ya begitu iki. Iya. Kalah menentukan kalah menangi perang Uhud kan nung seperti ini. Dalam Hamzah. Terus Gunung Uhud itu sebenarnya, Bukit Uhud itu sebenarnya panjang, jadi mulai dari sana sampai ke sana. Uhud artinya satu bukit. Oh, berarti kalau perang di Bukit Uhud iki. Yo. Kan perang Uhud itu kan kelanjutan dari perang Badar. Heeh. Nah, perang Badar itu kan dimenangkan Islam. Perang Uhud ini hasilnya semenang, tapi gara-gara sahabat yang dipercaya Nabi Muhammad orang Oh. dianati. Terus Kok dianati? Orang kok dianati? Oh yo arep penjara hasil berarti pengkhianatan. orang kok enggak, Kak? pengkhianat. Sikirone wis menang. Nah, oh, salah sangka guys. Jadi Itu pancingannya Khalid bin Walid. pancingannya Khalid bin Walid. Oh kan ketok Musuhnya kalah Khalid toh. bin Walid. Ya ketok kalah. Oh kamu Quraisy Mekah. Oh. Jadi itu akal triknya Khalid bin Walid untuk mengalahkan Islam. Jadi dikelabui Pura-pura sudah ngalah. menang, pura-pura ngalah, tapi ya ternyata ketika lengah itu langsung diserang. Ini adalah pemandangan di Bukit Uhud. Ya belum masuk. Nah, jadi setelah diskusi tentang sejarahnya, cerita singkatnya adalah bukit yang kita naiki ini adalah tempat Rasulullah menunjuk para sahabat menjadi pemanah di atas bukit dalam perang Uhud. Dan pemanah ini menjadi tolak ukur kemenangan dalam perang. Di sini Nabi Muhammad SAW juga berpesan agar pasukan tetap waspada, pemanah tetap waspada, karena musuh yang dihadapi adalah Khalid bin Walid, seseorang yang sangat cerdas dan juga cerdik. Jadi memang dalam perang Uhud ini Khalid bin Walid belum masuk Islam ya, seriously. Nah, tibalah saat perang. Saat perang, kaum muslim sudah mendekati kemenangan. Lalu banyak pemanah yang turun bukit untuk menjarah harta karun musuh. Dan ternyata harta karun ini adalah pancingan atau cara Khalid bin Walid untuk mengelabuhi para pemanah.
Jadi saat lengah, pasukan musuh menyerang kembali kaum muslim dari belakang dan dari bawah bukit hingga Islam mengalami kekalahan. Bahkan dalam perang ini, paman kesayang Nabi Muhammad SAW, paman Hamzah, gugur dalam perang Uhud ini. Singanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pemandangan di atas bukit Uhud. Terus makamnya sing gugur dalam perang itu di benteng warna coklat di dalam sana. Jadi kalau kesini sekalian mendoakan para panglima yang gugur dalam perang Uhud. Nah, kami mau mendoakan para syuhada dulu yang gugur dalam perang Yazid Usli. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas Mekke'de. Resulullah'a bir haber verir ya Resulullah. Müşrikler Mekke'den hazırlanıyorlar ve yer adamlar bütün ashabıyla toplanır. Ey ashab, müşrikler Mekke'den yola çıktılar ve bize doğru hücuma geliyorlar. Her zaman Mekke'den geldiklerinde çok ciddi teçhizatlarla gelirler. Seriously, di sebelah masjid itu tempat makam para sahabat Nabi yang berperang dan gugur, dan itu adalah makamnya. Makamnya nggak ada nisan dan lain-lain karena memang banyak yang gugur pada hari itu dan langsung dikuburkan di area kota ini. Bukit Uhud juga banyak yang jualan tasbih dan lain-lain, parfum, henna dan lain-lain. Ada yang jual kerudung gitu. يا عمي دسة كامل 5 ريال 5 ريال 12 زبدة 5 دسة كامل 5 يا حاج. يلا عشان الجماعة نمشي يا عمو. يا راجل. لما نزلوا ولف عليهم ورا. شو بدك تطلعوا؟ شو بدك تطلعوا؟ يصور حالة. وش جاي تغزر يا؟ Seriously, jadi di belakang ini adalah makam para sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud, dan di sini ada beberapa himbauan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Yang pastinya pertama tujuannya untuk mendoakan para ahli kubur, dan kedua adalah berterima kasih atas jasa yang dilakukan pada waktu itu. Dan kedua adalah mengingatkan diri tentang hari akhir atau tentang kematian setiap manusia, bahwa semua manusia akan mati termasuk kita. Dan untuk masuk ke dalam kawasan Bukit Uhud dan juga makam ahli kubur ini, kita harus membaca doa, dan doanya adalah Assalamualaikum ahlal diyari minal mu'minin wal muslimin wa insyaallah la
يوفقكم أسأل لنا لكم العافية. لله رب العالمين. الفاتحة. Tulinan nak gurung merpati. Anak kene wah. Udah keliling, udah ke Bukit Uhud. Jadi kalau melihat di atas bukit emang sedih juga. Anggur dah. Mriki. Latif yang bayar guys. Ada nggak ada kisim? Untuk besar. Kecil. Alhamdulillah kita udah nyampe di hotel di Maktab.